Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mumpung longgar, biasanya kan madam siang-siang kok live sore. Saya nggak bisa ngikuti kayak gitu. Ya sekarang live-nya jadi malam lah. Selamat malam ya. Oke, selamat malam untuk Mbak Sonya, Armita, Teni, Jinyun, Indi Sarita Dewi, Jinyun malam ada malam juga. Mbak Ajeng Bondelbon, oke, selamat bergabung. Desri Wahyuni, Teni Miranti, selamat malam. Malam juga Mas Prakoso Bagas, selamat malam yang ada di Semarang ya. Ilobi Viandra Garin, oke, selamat bergabung. Malam ini bahas apa nih madam? Oke, nanti pasti ada pembahasan itu nanti ya. Bentar. Selamat malam untuk Via Ok Leoni, Mbak Leoni selamat bergabung. Hello Put. Oke, Mbak Sonya. Mbak Tri Utami yang ada di Sidoarjo, malam ada malam juga. Oke, Pandu Wijaya. Saranghe madam, terima kasih double. Oke, selamat bergabung. Halo madam dari Gresik. Oke, terima kasih Mbak. Neila Spia. Oke, selamat bergabung. Oke, halo madam, halo juga. Ya ini saya apa? Sambil balesi WhatsApp juga. Bentar, bentar ya. Oke, sama bales juga ini. Oke, sebentar. Siap madam. Oke. Ya, Mas Arif. Oke. Selamat bergabung. Putri, selamat bergabung. Madam auranya seger sore ini. Terima kasih. Padahal saya baru ngerjain juga ritual juga. Alhamdulillah kalau masih seger ya. Hasila. Oke, selamat bergabung. Ini saya membahas tentang ini ya, aura kotor ya. Ada pembahasan tentang aura kotor di situ, ya kan? Di sini sebentar, saya ini biar tahu saya live. Adiknya live, saya juga live. Jadi saya di kamar ini live-nya. Oke. Selamat bergabung. Untuk siapa ini? Madam nggak kemana-mana kah hari ini? Saya tadi ada urusan juga. Philadelphia, oke, yang ada di Jepang. Selamat bergabung. Lagi nonton drakor. Madam live langsung pilih nonton. Madam, terima kasih. Mbak Yeni, selamat bergabung, Mbak. Yang ada di Surabaya juga. Oke. Jadi ada beberapa yang tanya sebenarnya. Madam, sebenarnya itu aura kotor itu disebabkan oleh apa? Kan gitu, ya kan? Aura kotor, aura kalau sudah kotor itu pasti akan tertutup, tidak memancar. Seperti itu, ya kan? Aura kotor ini sebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, itu aura kotor disebabkan karena dikerjain orang, seperti itu, dikirimin orang. Ada yang nggak suka, misalkan yang kerja di kantor, terus yang jadi intinya di sini pengusaha juga, ada yang iseng, ada yang nggak suka dengan usahanya, dikirimlah aura itu tadi. Jadi biar nutupi rezeki, nutupi jodoh, terus nggak ada hoki di situ, seperti itu ya. Terus yang kedua, karena ketempelan energi negatif, ya kan? Ketempelan energi negatif ini yang dimaksud, biasanya mungkin kamu pernah berada di suatu tempat, ya kan? Tempat itu angker. Lah kamu diikuti oleh hal-hal itu tadi, energi-energi negatif, entah itu barang-barang tidak jelas, ya kan? Akhirnya menutupi aura kamu di situ, ya kan? Yang ketiga, aura kotor juga disebabkan karena ini
dari hidupmu sampai sekarang pasti kan banyak dosa di situ, ya kan? Biasanya itu juga berpengaruh pada aura kita, seperti itu, ya kan? Tapi kalau intinya di sini, loh madam, kalau misalkan kita buat kesalahan, kalau kesalahan wajar sih enggak ini ya, tapi kesalahan yang benar-benar fatal, biasanya seperti itu menyebabkan aura itu kotor dan tertutup, seperti itu. Entah itu mohon maaf ya, entah itu hamil di luar nikah, itu ya, yang pertama. Yang kedua, kamu intinya di sini mungkin pernah nyelakai orang. Misalkan kamu pernah ke dukun atau kemana pengen nyelakai orang, ya di situ itu baliknya di kamu sendiri, seperti itu. Jadi intinya di sini harus benar-benar bisa menjaga aura itu tadi biar tetap memancar, itu seperti apa kan, seperti itu. Lah, cara penghapusannya gimana? Biar auranya tetap memancar, tetap bersih, seperti itu. Yaitu tadi, pembersihan dari itu tadi, kapsul aura, pembersihan, pembukaan, ya tahu, pembukaan aura, seperti itu. Terus kamu juga intinya tobat. Kalau intinya di sini, aura kamu disebabkan karena tingkah laku kamu sendiri. Seperti itu. Ada hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Ya kan, jadi kamu harus tobat di situ. Kamu juga harus sholat istikharah, ya kan, sholat tobat jadi satu di situ. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim ya berdoa pada Tuhan, ya kan, minta ampunan di situ, seperti itu. Itu nanti bakalan kalau kamu sudah benar-benar tobat, insya Allah juga dengan kapsul aura ini kamu berbuat baik di dunia bakalan semakin baik, seperti itu. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam berbuat ya, seperti itu ya. Terus ini aura kotor, misalkan kalau ada kiriman, ya ini tadi musuh-musuh yang terselubung, musuh-musuh yang nggak suka sama kamu di lingkungan kerja, di bisnis kamu, itu biasanya langsungnya itu di orangnya. Wes biarin, biar rezekinya mampet, kayak gitu. Lah itu nanti kan dia usaha apapun, dia intinya jual apapun, dia di kantor itu penghasilannya segini, uang itu nggak ngumpul. Itu seperti itu. Makanya kemarin ada beberapa pasien yang saya yang konsultasi di saya, ya kan, masalah tentang aura ini sangat berpengaruh, ya kan. Madam, saya terlilit utang di situ, ya kan. Ada yang cerita seperti itu. Uang asma bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Tapi saya sarankan ke kapsul aura dulu. Lah kenapa saya sarankan di sini? Yang pertama, ya kan, biar kamu paham di sini kapsul aura ini gunanya apa. Lah kamu terlilit utang, kamu punya masalah di situ, beban kamu, ya kan, itu kan mengandung energi negatif. Saya bersihkan dulu, baru saya buka, ya kan. Lah kalau sudah saya buka, rezeki kan ketarik sendiri di situ dengan menggunakan kapsul aura. Loh kenapa madam kok enggak uang asma? Lah kalau dengan uang asma langsung aura kamu kotor, ya kan, di situ itu nanti lambat untuk perkembangannya, ya kan. Jadi harus pembersihan dulu. Saya seperti itu. Dimanapun saya intinya ada yang konsultasi dengan saya, ya kan, aura ini jaringannya putus-putus, ya kan. Jadi kapsul aura dulu untuk membersihkan aura kamu di situ. Baru nanti pembukaan aura, dan aura itu bakalan memancar. Sebabnya itu tadi, kalau kamu langsung pakai uang asma, itu nanti reaksinya lama. Seperti itu. Ini bagi yang paham ya, dalam arti ini makanya saya jelaskan dulu biar intinya tidak salah mengerti, ya kan. Loh boleh beli uang asma, boleh langsung, tapi saya jaga nih, dalam arti nanti takutnya aura kamu kotor, ya kan. Kamu pakai uang asma kok enggak reaksi, kok reaksinya lama, seperti itu, berarti kan bermasalah di aura kamu. Lah nanti kalau di kapsul ini kamu sudah reaksi, kamu mau beli uang asma, monggo untuk narik ini tadi, seperti itu. Makanya kan saya jelaskan di situ sama pasien, mau nerima omongan saya monggo, tidak juga tidak apa-apa, pasti saya jelaskan. Kadang-kadang itu pasien juga ada yang ngeyel,
Sudah saya sarankan kapsul, yang dituju beda. Entah itu uang asma dulu, entah itu botol energi dulu, entah ini apa namanya parfum dulu. Padahal di sini manfaat dari kapsul ini sudah mencakup semua. Pertama, dalam arti pembersihan aura, pembukaan aura seperti ini, ya. Itu lepas dari pengerjaan takluk tunduk, pengelarisan, terus orang tua biar setuju, itu lepas dari itu. Tapi kita membahas produk di sini, ya kan? Lah, ini yang intinya pertama. Intinya di sini semuanya bakalan terbuka pelan-pelan. Kayak gitu. Makanya ada beberapa pasien yang saya jelaskan dulu, saya jelaskan dulu di sini, ya kan? Biar ngerti sebenarnya itu bagaimana, kan seperti itu. Ada ya udah madam, saya nurut sama madam enaknya gimana. Itu yang saya paling seneng. Saya arahkan, ini loh. Ini dulu. Kamu rasakan dulu. Kalau kamu sudah merasakan hasilnya, boleh yang lain-lain. Dan seperti itu. Makanya pasti saya lihat dulu. Oh ini harus kapsul dulu. Oh berarti kalau saya sarankan, saya mau beli uang asma madam, boleh. Saya pasti boleh, kalau saya ngomong boleh ya nggak masalah. Cuman di sini yaitu tadi lebih baik pakai kapsul aura dulu untuk membersihkan segala sesuatu yang nutupi aura kamu di situ. Iya kan? Biar intinya cerah, bersih, terbuka semuanya di situ. Kayak gitu. Lah nanti kalau sudah reaksi, kamu bakalan, wah cerah bener ya. Saya itu sampai ini loh madam, sekarang nggak pernah ke ini beli skincare atau ke dokter, saya pakai kapsul aura. Kayak gitu kelebihan kapsul aura itu. Ini dari herbal ya toh, dari minyak zaitun yang sudah saya kerjakan, jadi aman, tidak ada efek samping seperti itu. Kamu kalau sudah merasakan bakalan pasti beda. Oh rasanya seperti ini toh madam, oh rasanya seperti ini, saya juga minum itu. Jadi pembahasan dari aura kotor itu seperti itu, ya. Di sini juga intinya biar apa namanya kamu mengerti. Saya kasih omongan-omongan sedikit biar oh jadi seperti ini toh madam. Loh kenapa? Ditakluk tunduk, pengelarisan, terus intinya orang tua biar setuju, terus balikan mantan. Saya kasih kapsul aura biar memperlancar gitu loh. Saya ngerjain, saya bersihkan sekalian, saya buka sekalian aura kamu dan memperlancar saya ngerjainnya. Seperti itu. Jadi saya di sini punya konsep tersendiri. Bagaimana saya nangani pasien yang sebaik-baiknya saya harus melakukan apa. Seperti itu. Ya. Terus siapa lagi nih? Halo madam, oke, madam auranya oke. Terus siapa ini? Mas Andi, selamat bergabung. Sutirto, oke. Aulin, halo madam, saya Rahma, oke. Terima kasih, Mbak Rahma. Paula, oke, Mbak Paula. Eka, hadir madam. Meitarinti, Amandorosi. Kalau dulu auraku kotor karena apa ya madam? Karena dikerjain orang, Mas Andi, ya. Sasha Marsha. Kalau pakai kapsul aura ngaruh ya madam. Ngaruhnya gimana mbak? Coba. Malam madam, malam juga. Adit, oke, Mas Adit yang ada di Malang. Selamat bergabung. Ya ini Adit ini ya. Oke, Aprilia, Santika, Mbak Wulan di Semarang. Sandi Jun, R. Amalia, Muhammad Gazi, Dede, Afriani, Mbak Mira, terus Angel. Intinya introspeksi nggih. Oke. Wimba. Oke. Mamifah. Okti Lutfiana. Oke, monggo. Ya. Sholat dulu monggo. Dianda, oke. Arista, oke. Halo madam. Halo juga, izin bergabung, monggo.
Mbak Esti, oke, selamat bergabung. Ella Priambodo, Vina, BNN Speed, oke. Ilobi, halo. Apa orang awam yang bukan indigo bisa peka? Lah itu, misalkan teman-teman kamu, lo wajah kamu seger, lo wajah kamu cerah. Ya kayak ini tadi ada yang komen seperti itu, ya kan? Saya juga minum, istilahnya seperti itu, ya kan? Terus Dewi Wulandari, Anindita Utami, oke, selamat bergabung. Ini teman saya kuliah. Oke, selamat bergabung, Anin ya. Malam Madam, Dini, oke, terima kasih. Teresia, Zaminatus, Ken Laili. Ini bunda saya juga bergabung, Laili Sastro Sentono. Oke, terima kasih bunda. Oh, sudah ngilang. Steven, CRC. Malam Madam, malam juga. Anggreni, Iva, Kalida, Ibu Anti, oke. Selamat bergabung. Mersiana, malam Madam, malam juga. Mbak Maihana, oke. Halo Madam. Halo Madam. Oke, siapa lagi nih? Frisky, oke. Yang ada di Surabaya. Nah ini, ngaruh Madam jadi orang pada kesengsem. Lah itu tadi, kan ada yang tanya, misal orang awam bisa nggak lihat auranya bersih? Ya bisa itu. Makanya testimoni dari pasien-pasien saya itu kan teman-temannya pada komen, oh auranya bersih, auranya gini, kayak gitu. Kayak kita pakai skincare, kayak gitu. Terlihat muda. Saya aja minum kok, iya kan? Seperti itu. Auraku gimana? Jos, Mbak Wulan, oke. Widya, Sisma Rismayani, Naufal. Madam, kapsul aura saya sudah habis. Oke. Nanti langsung DM ya Mbak atau WA ya. Terus Mbak Nira, selamat bergabung. Mbak Evi yang ada di Malang. Malang ya, selamat bergabung. Tim Tam, Kamil, selamat bergabung. Mat malam ada, malam juga Widya. Ini di mana? Kertosono apa Nganjuk? Oke. Yang di Jepang, di Saudi Arabia, Polandia, Singapura, Brunei ada ya. Entah kenapa beberapa hari ini kalau aku keluar rumah banyak yang menyapa lah itu. Kayak gitu, itu simple sebenarnya. Iya kan? Manfaatnya banyak itu loh. Pengobatan, pembukaan aura pasti, pembersihan sekalian kan seperti itu. Sivana Mira, oke. Madam kalau pakai kapsul aura kayak kelihatan pakai itu enggak? Kelihatan pakai apa? Jadi gini ya, kapsul aura itu bukan susuk, bukan. Beda. Susuk dengan kapsul aura beda. Di tempat saya tidak ada susuk itu. Susuknya itu uang kembalian. Jadi nggak ada namanya susuk di tempat saya. Kapsul aura yaitu ini herbal, ya kan? Bukan susuk. Memang bukan susuk. Makanya kemarin ada yang tanya, Madam itu susuk bukan? Bukan, saya jelaskan. Di tempat saya juga nggak ada pelet kok. Kok malah dodol susuk, iya kan? Susuk itu ya kembalian, bukan susuk-susuk itu, saya nggak ada. Ya, bener Madam kayak pakai skincare, tapi kayak lebih bercahaya lah itu. Itu memang pengerjaan saya kerjakan lewat foto sama nama juga. Terus lewat kapsulnya. Jadi setiap pasien itu tadi saya jelaskan beda-beda cara pengerjaannya. Maksud sama dukun-dukun kelihatan pakai enggak? Oh, enggak bisa terdeteksi. Ini Mbak Gebi ya. Oh, enggak bergabung. Dia dari Depok. Dia pakai kapsul, non muslim dia. Sampai pendetanya aja enggak tahu. Sampai dukun-dukun ada temennya yang juga enggak bisa terdetek kayak gitu. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Ini enggak sama. Pengobatan saya juga berbeda seperti itu. Jadi enggak bakalan terlihat kayak gitu. Ya memang ini herbal kok. Wong saya ini ngerjakan pakai foto sama nama. Kapsul kan perantaranya biar cepet kan seperti itu, ya kan? Mangkuto
Mangkuto Alam, oke. Ataya, oke, selamat bergabung Mbak. Nona Diva, Dewi Wulandari, susuk itu kembalian lah, itu makanya susuk itu kembalian. Makanya kemarin itu ada yang lucu, Madam kapsul aura bisa nggak lihat makhluk gaib? Lo ngapain gitu loh? Itu kan nggak penting. Yo nggak bisa lihat, wong di sini kapsul aura hajatnya untuk ini. Ada, makanya saya pernah cerita di sini. Madam bisa nggak buka mata batin? Saya ngomong bisa, tapi kan nggak mungkin lah, ngapain juga gitu loh. Nggak pernah saya layani yang seperti itu. Wong di sini konsepnya pengobatan, no. Kan seperti itu. Ada yang Madam bisa nyelakai orang nggak? Saya bukan seperti itu. Di sini saya ngobati orang biar sembuh. Itu. Kalau yang seperti itu sudah nanti alam yang bergerak. Kita itu cuma tinggal lihat, diam, alam yang bakalan bergerak di situ. Nggak usah balas apa-apa. Seperti itu. Kalau di tempat saya seperti itu. Makanya saya disamakan dengan dukun juga tidak mau. Ya kan, wong saya juga bukan dukun. Saya indigo. Ya kan, saya punya pengobatan sendiri. Ya kan, saya punya produk sendiri. Orang lain juga nggak ada yang seperti saya itu beda. Makanya pada reaksi, pada istilahnya di sini seneng punya produk lah. Ini saya ngerjainnya nggak sembrono, wong setiap orang beda-beda kok. Saya ngerjainnya, kamu dengan yang lain beda, saya lihat dari wajah kamu, karakter kamu, semuanya saya kupas di situ. Jadi intinya nggak sama, saya kerjain semuanya nggak sama, pengerjaannya nggak sama, waktunya sama, saya nggak pernah pilih kasih, cuma cara ngerjainnya ini loh beda. Saya harus gimana-gimana, kan seperti itu. Madam kalau tes CPNS pokoknya untuk kuliah, tes CPNS, cari kerja, itu saya sarankan pakai kapsul aura. Kemarin juga ada pelajar, ada mahasiswa yang pakai kapsul aura di sini, ya kan? Nilainya jadi bagus, dia tambah semangat belajar. Seperti itu. Ada yang pengen kuliah SMA di mana, itu juga sudah lolos tahap-tahapannya. Seperti itu, banyak yang seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Linda Triutami. Kapsul aulanya Madam memang bikin wajah glowing, top. Terima kasih Lestari. Terus Mbak Nira. Tapi kalau pakai susuk pasti malah Madam yang tahu. Lah ini Mbak Nira ini contohnya, ini dari Tulungagung. Dulu pertama kali konsul ada masalah ya di situ, enggak saya ceritakan. Loh, wajahnya itu aneh, malah kelihatan tua. Saya cuma diem aja, diem. Saya juga nggak bakal ngomong kalau pasien nggak ngomong. Saya gitu orangnya. Saya cuma diem. Lah umurnya segini wajahnya kok tua, saya gitu. Saya cuma batin aja. Ternyata akhirnya Mbak Nira itu cerita gini-gini. Wah itu sosok Mbak, saya bilang gitu. Ada juga pasien saya, diajak orang tuanya ya mungkin. Katanya gini, Madam saya diajak orang tua biar buat apa ya, rezeki lancar apa saya manut aja gitu. Padahal sudah di saya sudah minum kapsul di situ. Dia juga ndak paham, dimasuki kayak itu ya, kayak susu itu kayak berlian apa gitu. Terus coba Mbak kirim fotonya Mbak. Loh lah kok jadi gini, saya bilang gitu. Ya itu, ya udah Mbak, kapsul lagi ya Mbak, itu nanti bakal rontok sendiri diminumi kapsul itu, saya bilang gitu. Itu buat ngerontokin susuk, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, dia sama saya terus. Istilahnya dia nggak pakai susuk, juga sama orang itu tadi yang masang itu tadi sudah hilang ya dari kapsul itu tadi. Dan dia nggak tahu kok, diajak orang tuanya iya aja. Nah seperti itu. Mbak Nira juga kejadian seperti itu. Akhirnya Mbak Nira cerita, terus apa namanya, loh kok kelihatan tua umurnya segini. Terbongkar lah, ternyata pakai susuk. Lah malah ndak reaksi Madam gini. Lo buat apa lo Mbak susuk, saya bilang gitu. Kalau efek samping tidak ada. Ya. Madam jadi indigo dari kapan? Saya keturunan kakek saya itu Keraton Solo. Ya.
Saya bisa seperti ini sudah ada kelebihan dari lahir. Bunda saya yang lahirin saya. Sudah istilahnya di sini saya diobatkan kemana-mana. Orang pinter cuma ngomong, ini nanti gedenya bisa ngobati orang. Ini bunda saya tadi live, Laili Sastrosentono. Wah, sudah ngilang. Tadi ikut live. Oke, seperti itu ya. Kalau biar rezeki lancar, uang gampang didapat, gimana caranya? Itu pakai kapsul aura dari saya untuk narik rezeki. Madam, live-nya disimpan ya, sinyal saya lagi ngadat ya, disimpan. Mbak Dewi Lestari, selamat malam. Terus Mas Broto, selamat malam juga. Pasien madam ada nggak yang awalnya kepesugihan atau susuk? Ada. Sebelum kenal saya ada yang pakai susuk, banyak. Yang pakai pesugihan juga ada, malah rezekinya gini. Wah, ndak karu-karuan. Saya ngerjainnya itu sampai, lah kok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Alhamdulillah pada sadar semuanya. Makanya di sini istilahnya uang asma itu bukan pesugihan, saya jelaskan. Tapi itu adalah narik rezeki kamu biar datang. Lah pesugihan ya ngepet. Iya kan? Pakai tuyul, pakai babi ngepet kan gitu. Ini ndak, itu kamu taruh dompet sudah. Itu nanti bakalan datang. Kalau pegawai biasanya ada bonus-bonus kayak gitu. Coba kayak gitu. Ya. Jadi itu bukan pesugihan. Di tempat saya juga nggak ada pesugihan, juga nggak ada yang namanya susuk. Susuk itu menurut saya kembalian uang. Itu. Oke. Kapan ke Solo, Madam? Ya, terakhir saya ke Solo itu sebelum Covid, Mas, itu ya. Akhir kemarin sama ke Jogja. Akhir 2019 kalau enggak salah ya. November atau Oktober gitu loh. Oke. Saya siap jadi guide-nya. Ya, terima kasih. Saya sering Mas ke Solo, wong rumahnya istilahnya. Jogja, Kebumen, itu sering, daerah-daerah sana itu sering saya. Pasien juga banyak ya dari Solo juga. Madam bisa ngeramal juga enggak? Ngeramal saya ada tarot. Cuma di sini itu kalau ada yang mau ya saya ramal. Cuma saya di sini nggak begitu, istilahnya nggak begitu menekankan pada ramalan. Di sini saya menekankan pada pasien yang saya kerjakan biar sembuh masalahnya, biar tuntas masalahnya di situ. Ya, Yanto, oke. Dewi R. Apa benar pesugihan pakai rezeki keturunan? Iya. Kalau pesugihan itu biasanya yang dijadikan tumbal itu anak cucu. Seperti itu. Sampai terus buyut, terus canggah, kayak gitu-gitu. Sampai 7 turunan. Seperti itu kalau pesugihan. Banyak pasien-pasien yang istilahnya ketipu-ketipu dukun. Terus ada pesugihan, yaitu tadi ada susuk. Seperti itu loh. Buat apa? Saya bilang gitu. Ngapain pakai kayak gitu? Cukup pakai uang asma, kapsul aura, penglarisan usaha. Di sini penglarisan usaha saya juga beda. Narik rezeki kok. Narik pembeli. Pengobatannya juga berbeda. Kalau pengen lihat di etika konsultasi itu tadi. Kayak gitu. Oke, Mbak Anin, selamat bergabung. Oke. Madam, oke. Sarkintul, oke. Selamat bergabung. Ini saya bales ya, Mas Arif, ternyata ini namanya. Lah itu loh, makanya kan kadang-kadang ada yang pakai akun fake kayak gitu. Oke, Ajeng, Randi Erlang. Oke, selamat bergabung. Ya.
Jadi nggak usah khawatir, kamu pasrahkan, kamu ikhlaskan di situ, semua bakal lancar. Itu yang saya minta, ya kan? Biar kamu tahu, biar kamu paham, ya kan? Makanya saya usahakan setiap malam live biar mengerti bagaimana pengobatan saya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang itu saya itu juga kasihan orang-orang yang ditipu dukun-dukun tidak jelas, ya kan? Harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini, manut wae kayak gitu. Saya orangnya nggak seperti itu. Jadi memang kalau sudah selesai masalahnya, alhamdulillah saya seneng. Itu dok. Kayak gitu. Banyak yang dukun-dukun kayak gitu tuh, yang nggak jelas. Ada pasien saya itu, ada salah satu dukun paranormal di TV, saya juga nggak mau nyebutkan nama. Itu sampai dia habis sekitar 50 juta awal konsultasi di sana. Nggak tahu itu dari apa, pendaftarannya itu sendiri madam. Terus dia diminta uang terus, totalnya itu 50 juta. Cewek ini ya. Dia pasien saya di Jakarta. Seperti itu. Terus, mantanmu balik enggak? Saya bilang gitu. Enggak. Akhirnya saya ke madam itu sampai cerita saya nangis-nangis di situ. Saya pasrah semuanya sama madam, kayak gini. Sampai sekarang jadi pasien saya, mamanya juga ikut saya sembuhkan. Itu tadi saya screenshot WhatsApp-nya. Itu botol energi, mamanya sakit Parkinson. Itu. Jadi sudah bisa jalan-jalan ke pasar. Parkinson itu kan kayak geter-geter sendiri gitu loh tubuhnya, kayak gitu. Jadi awalnya minum ini, saya pengerjaan lewat foto sama nama, terus mulai perlahan sembuh, baru pakai botol energi kemarin dicoba, terus sekarang sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa ini, nggak kumat-kumat kayak gitu. Itu pasien saya awalnya kena 50 juta ya, ke dukun terkenal di sebuah dukun terkenal yang ada di TV kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati, memilah-milah. Di sini saya ngerjain benar, kerja benar, ya kan. Pasien ini saya harus gini, saya sendiri yang wah belum reaksi, saya harus gimana, saya sendiri yang putar balik otak, saya harus gini, seperti itu. Pasien belum pasrah ikhlas juga lama reaksinya, seperti itu. Makanya di sini istilahnya malah yang pada reaksi bawa temen-temennya, tak kenalin lo madam, ini lo tak kenalin kayak gitu. Saya nggak mau muluk-muluk gimananya, ya kan. Saya sudah bersyukur, sekarang ini saya sudah bersyukur, ya kan. Sudah bersyukur, saya sampai intinya disuruh masuk TV, ada yang nawari, saya nggak mau. Sudah, saya di Instagram saja kayak gitu, karena niatnya saya membantu seperti itu. Orang tua saya juga nggak ngizini, bunda saya pernah saya tanya, saya ditawari di TV buat ngisi acara ini, ya kan, gimana? Nggak usah Nduk, kamu di Instagram kayak gini aja banyak yang nyerang, apalagi kalau sudah masuk TV. Nggak kasihan toh sama bunda nanti gimananya. Lah itu kerjaan kayak ini berat. Musuhnya dukun-dukun sing iri pertama, itu pasti. Sing kedua dukun-dukun yang saya obati, dalam arti pasien saya yang obati, kiriman itu kan pasti dari dukun-dukun. Lah dia ngamuk lah kok iso mari tak tambani kan gitu. Lah kayak gitu. Makanya mending saya di Instagram, saya banyak follower gitu aja. Saya nggak muluk gimananya mau masuk TV atau enggak. Dari dulu saya sudah ditawari tapi nggak pernah saya ambil. Yaitu restu orang tua itu memang benar-benar saya pegang di situ. Kalau saya ngelanggar juga kacau kan gitu. Makanya wes nggak usah Nduk, wong kamu di Instagram aja kayak gini. Rumah itu sudah biasa, kayak dilempari mercon kayak gitu udah biasa. Wong kadang bunda saya itu merasakan sakit apanya kayak gitu udah biasa, nggak apa-apa. Itu tadi semalam ada ini gitu, kayak gitu ya. Jadi intinya di sini saya orangnya itu juga nggak pernah nyenggol orang lain, ya kan. Dia mau masuk TV, dia mau terkenal, dia mau gini-gini, saya nggak pernah nyenggol orang lain. Saya kerjanya seperti ini, saya kerjanya lurus, saya kerjanya intinya niatnya nolong orang, ya sudah.
saya nggak bakal muluk-muluk kayak gitu. Sudah banyak yang nawari di TV, tapi saya mundur. Itu. Karena bunda saya nggak ngizini. Sudah di Instagram saja. Pasienmu sudah banyak di situ. Sudah tekuni di situ. Tempat praktek juga ada. Seperti itu. Sudah. Lah kalau saya ibaratnya nuruti hawa nafsu, nuruti ini, sudah nggak ada kelar-kelarnya hidup ini. Kayak gitu. Makanya kan saya syukuri, yang penting pasien saya sembuh di situ. Sudah seneng hati saya minta ampun, seneng banget itu. Kayak gitu. Makanya di sini saya istilahnya niatnya nambani orang, ngobati orang, itu sudah seneng banget kayak gitu. Tenar itu adalah bonus. Itu. Yang lain-lain saya niatnya bantu orang, kayak gitu aja. Saya gini sudah bersyukur banget, nggak gimana-gimananya kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang ya udah gini aja. Sampai ada yang kenal ini teman saya kuliah, Anindita Hutami ini juga ada beberapa teman saya di sini sampai bilang gini, kamu dari dulu sampai sekarang kok panggah ae, kok tetep ae. Loh, saya bilang gini, loh ngapain hidup ini berubah, saya bilang gitu. Saya dari dulu kayak gini ya udah kayak gini. Loh, mau terkenal mau nggak terkenal itu bonus, saya bilang gitu. Saya di sini niatnya ngobati orang kok, nggak minta gimana-gimananya, saya bilang gitu. Lah ya kok panggah ya. Ada teman saya dari SMP juga ngomong kayak gitu. Nggak berubah ya Rifda gitu loh. Apa yang dirubah, saya bilang gitu. Hidup ya seperti ini, apa adanya ya udah seperti ini kayak gitu. Saya bangun konsultasi saya, ya kan, saya bangun konsultasi saya dari saya pribadi, tidak ada sokongan ibaratnya rupiah dari orang tua, tidak ada. Saya sendiri dari 2008 saya kuliah itu sudah mulai buka konsultasi, tapi mahasiswa atau apa kayak gitu, dosen, dekan kayak gitu. Terus saya selesai kuliah ya sudah saya buka praktek di situ kayak gitu. Ya itu, saya nggak pernah muluk-muluk sejauh mana gimananya, sampai saya itu istilahnya hidup itu kayak nggak ada target gitu loh. Saya syukuri, saya pasrahkan di situ, Gusti Allah pasti ngasih jalan yang terbaik gitu aja. Saya prinsipnya itu seperti itu. Ya sudah, saya jalani seperti ini, ya saya jalani seperti itu. Makanya sampai ada beberapa yang nawari kayak gitu. Dulu saya 2014 ngisi di radio itu. Jadi tentang ramalan, pengobatan di radio Tulungagung. Saya nggak dibayar kok. Kayak gitu. Nggak masalah gitu. Selama dari jam 6 sampai jam 9 malam, itu setiap hari Minggu, nggak dibayar, saya nggak masalah kayak gitu. Intinya di sini saya niat nolong orang seperti itu. Akhirnya lambat laun ada orang-orang yang gini, loh kamu buka praktek itu ya kamu harus narif, jangan kayak gini, wong kamu kerja kayak gitu. Ya sudah, saya syukuri apa adanya semuanya kayak gitu. Dari dulu saya tidak pernah muluk-muluk gimana-gimananya. Dapat piagam penghargaan ya dapat itu. Di situ piagam penghargaan dari Pak Wiranto. Tapi saya nggak gimana-gimananya. Saya juga nggak mau istilahnya muluk-muluk gimana. Kalau misalkan saya masuk TV, yang nawar sudah banyak ini memang. Saya masuk TV jebret, ya kan. Saya kewalahan no, Yohan. Dari pasien nanti datang serangan dukun-dukun ra jelas, ya kan. Pasien-pasien nanti yang lain terbengkalai. Yang penting saya ini setiap hari ajak gitu aja. Saya syukuri gitu aja. Nggak gimana-gimananya. Jumat berkah ya jangan lupa itu. Makanya istilahnya dari dulu saya Jumat berkah juga nggak lupa. Buat intinya orang-orang. Ya sudah, saya nggak masalah. Makanya alhamdulillah lancar semuanya di situ. Madem dapat salam dari Pak Leo Mojokerto. Oke, terima kasih ya Mas. Salam balik dari saya. Oke, Pak Leo Mojokerto. Oke. Madam, untuk konsultasi gimana caranya? Langsung WhatsApp di 0812 491 0969 seperti itu. Terlove pokoknya Madam, semoga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih.
Oke. Lah itu, saya ceritanya seperti itu ya. Jadi apa ya? Ya cerita hidup saya itu sih seperti itu. Saya nggak pernah kayak ya wis datar aja. Saya orangnya itu cuek aja, nggak masalah kok. Orang mau bilang apa, wong saya itu kerja nulung orang, wis beres. Orang mau ngeremehin saya cuma diem. Pasti suatu saat bakalan kamu minta tolong saya, itu prinsip saya. Nyatanya pada yang remehin, pada yang minta tolong teman-teman saya, kayak gitu. Saya orangnya pendiam, nggak pernah ngomong yang gimana-gimana. Yo intinya di sini saya nggak pernah nyalai orang. Tapi kalau saya di sini istilahnya disalahi orang, saya cuma batin, wes toh terus-terus noai, saya bilang gitu. Alam itu sudah ngatur semuanya, saya bilang gitu. Kayak gitu. Makanya istilahnya saya itu omongan juga harus saya jaga. Karena sekali ngomong itu kadang-kadang terjadi, itu saya tidak mau. Nyakiti orang-orang itu saya tidak mau. Makanya kalau emosi saya mending diem, tidur, kayak gitu-gitu. Ya biar semuanya lancar seperti itu. Pasti kalau untuk serang menyerang itu pasti dukun-dukun kayak gitu. Ya itu, ya akun saya pernah dihack kok sama dukun online juga. Sudah 2.400 follower dari pasien-pasien, dihack nggak bisa dibuka, ya kan? Sudah saya pasrah buat lagi. Sampai sekarang ini 4.700 kalau nggak salah. Itu dari pasien-pasien semua. Saya juga nggak beli follower, ngapain, ya kan? Ya sudah, saya itu hidup itu kayak wis tak jalani lah. Gimana nanti jalannya, pokoknya yang penting kita baik sama orang, ya sudah. Pasti ada jalan kita hidupnya. Seperti itu prinsip saya. Mau terkenal mau nggak terkenal, yang penting saya nolong orang, gitu aja. Awalnya itu ya seperti itu. Makanya sampai ditawari gimana-gimananya saya selalu aduh. Ndak banyak. Saya sampai mohon-mohon sama bunda saya, ndak usah Nduk, sudah konsultasi itu saja, kamu nggak usah masuk TV gimana-gimananya gitu. Sudah beres. Saya nangani pasien online, udah beres kayak gitu. Wong bunda saya gimana bun, ndak usah, udah. Saya nggak ngelanggar di situ. Lah buat apa loh? Banyak yang kayak gitu tuh istilahnya nggak kerja kok malian, kan gitu. Ini ada siapa? Oh enggak, adik saya. Dia live juga sama temen-temennya. Oke. Ada pasien madam yang habis dari madam ke dukun lain, terus madam masih ritualin. Ada yang seperti itu. Satu. Satu yang istilahnya dari apa namanya? Dari saya, ya kan? Yang pernah saya ceritain live kapan hari itu? Jadi sudah saya rituali, dia sudah reaksi. Nah itu, dukun-dukun online itu pasti nawari jasa-jasa di situ. Iya kan? Pasien-pasien saya pada ini ditawari di DM. Oh, saya jual ini kayak gitu. Ya mungkin di sini salah satunya ada akun bodong, ya kan? Sampai dia pengen tahu testimoni dari pasien-pasien saya, ditirulah. Di situ juga ada, ya kan? Nah, ada salah satu, terus dia apa namanya di sini kepengaruh itu tadi mungkin dari DM, ada DM dukun gitu. Loh saya ngapain loh, rezeki itu sudah ada yang ngatur kok. Gak usah bingung-bingung saya gitu. Saya cuma pasrah. Hidup itu cuma pasrah aja saya di sini. Gitu. Lah, itu masuk terus dia kepengaruh itu. Akhirnya dia minta maaf sampai langsung saya gini kan. Sudah Mbak, nggak usah konsultasi di saya. Udah saya cut langsungan. Nomor saya hapus. Gitu. Lah gimana? Di sini tiap hari ngerjain ritual bener-bener, di sana dengan seenaknya sendiri ke orang lain. Lah energinya kan ya nggak bisa no. Istilahnya kan seperti itu no. Saya harus ngulangi, harus ini. Langsung sama madam reaksinya cepet. Saya dapat hasilnya sama ini lambat, saya minta maaf ya madam, saya pengen balik sama madam. Nggak mbak, balik sama dukun aja itu yang kamu konsultasi itu, nggak usah sama saya bilang gitu. Langsung saya hapus nomornya, sudah ya gitu. Nggak berani WA lagi dia. Apa nggak mesak nih madam bendino ritual, kan seperti itu logikanya.
dirituali blegedes, ya kan, kayak gitu. Madam kalau mau ketemu Madam di WA aja ya Mbak ya, ditanya-tanyanya di WhatsApp dulu gimana-gimananya, ya kan. Ini gara-gara corona saya juga nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Oke, bentar. Makanya kan akun saya kunci itu salah satunya yaitu dulu pernah dihack, ya dukun-dukun kayak gitu kan. Ya sudah, mungkin kadang-kadang ini saya kunci ada 70 orang yang belum saya terima. Pasti dukun-dukun itu ada akun-akun bodong di situ. Makanya kadang-kadang niru testi saya, niru dia buat kayak gitu. Makanya saya tutup, saya pilah-pilah, mau saya confirm. Ada yang Madam saya pengen konsul tapi belum diterima sama Madam, baru itu langsung saya terima kayak gitu. Saya nggak sembarangan seperti itu, jaga privasi pasien, semuanya saya jaga di situ. Oke, sudah ya, sampai di sini. Kalau mau konsultasi, tanya produk, langsung DM atau WhatsApp di profil 0812 491 0969. Saya mau prepare ritual ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan galau, mesem guyung gleweh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.